Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Bunda di hari Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020. Baik, di hari ini teman-teman akan kembali belajar tematik, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami unsur intrinsik dalam sebuah cerita dengan baik. Kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik pada cerita dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami cara mengukur keliling segitiga dengan baik. Dan tujuan yang terakhir, dengan melihat contoh, siswa dapat mengukur keliling segitiga dengan benar. Nah, jadi dari tujuan yang tadi, teman-teman bisa disimpulkan bahwa materi yang akan teman-teman pelajari pada hari Jumat ini yang pertama, unsur intrinsik pada cerita, mengenal rumus keliling bangun segitiga, dan materi yang terakhir teman-teman akan belajar menghitung keliling bangun segitiga. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Teman-teman masih ingat gak? Apa sih unsur intrinsik pada sebuah cerita? Nah, terus apa saja nih yang termasuk ke dalam unsur intrinsik? Unsur intrinsik kemarin ada apa saja? Ada tema, judul cerita, latar, alur cerita, tokoh dan penokohan, serta amanat. Nah, 6 unsur intrinsik ini adalah bagian dari sebuah cerita. Jadi, sebuah cerita ini harus memiliki 6 bagian ini, karena kalau tidak ada, dia tidak akan membentuk sebuah cerita. Untuk mengingat kembali, yuk kita pelajari lagi nih pengertian dari ke-6 unsur intrinsik ini. Oke, yang pertama tema. Tema itu adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Jadi inti ceritanya tentang apa? Apa tentang persahabatan, tentang permusuhan, tentang keluarga. Lalu yang kedua, setelah tema, kita akan menemukan namanya judul cerita. Nah, judul cerita adalah nama yang dipakai untuk sebuah buku atau bab atau cerita. Nah, yang dapat menyeratkan secara pendek isi atau maksud cerita yang ingin disampaikan. Yang ketiga, setelah judul kita tentukan latar. Nah, latar ini biasanya ada latar tempat, terus suasananya seperti apa, lalu waktu terjadinya itu kapan. Nah, yang keempat, alur cerita. Oke, alur cerita adalah peristiwa membentuknya cerita atau jalan cerita. Alur cerita itu ada 3 bagian atau 3 macam. Pertama ada alur maju, yaitu ada lagi alur mundur, dan yang terakhir adalah alur campuran. Jadi ada alur majunya, tapi ada mundurnya juga. Jadi dia gabungan. Oke, intrinsik yang selanjutnya tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini berbeda teman-teman. Kalau tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu sifat atau watak yang diperankan oleh tokoh dalam cerita. Nah, ini unsur intrinsik yang terakhir yaitu adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan moral atau pesan yang disampaikan pada sebuah cerita. Jadi dia memiliki tujuan nih agar pembaca dapat mengambil pesan yang bisa diambil dari sebuah cerita yang disampaikan. Nah, teman-teman dilihat di layar ini, teman-teman sudah lihat beberapa bentuk gambar. Ada 3 bentuk. Teman-teman masih ingat nggak nih, ini ketiga gambar ini atau bangun ini bentuknya apa? Oke, good. Jadi, 3 bangun ini berbentuk bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga. Teman-teman masih ingat kalau setiap bangun itu memiliki sebuah keliling. Begitupun dengan bangun segitiga. Jadi, segitiga juga pasti memiliki ukuran keliling. Kalau di minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang keliling persegi, hari ini teman-teman akan belajar mengenai keliling segitiga.
Nah, teman-teman tahu atau tidak rumus keliling bangun segitiga? Oke, nah rumus keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Dan di sini ada bangun segitiga ABC. Jadi rumusnya adalah untuk mencari keliling segitiga ABC sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Oke, nah di sini sekarang kita berlatih mengukur keliling pada bangun segitiga ya, teman-teman. Nah, di sini Bunda sudah siapkan satu gambar segitiga sama sisi. Sorry, sama kaki. Nah, di sini ada segitiga ABC. Ada sisi AB, sisi BC, dan juga ada sisi AC. Oke. Nah, sekarang berapa sih ukuran keliling segitiga pada bangun ABC di samping? Oke, untuk mengerjakan seperti biasa, teman-teman harus menulis dulu apa saja nih yang diketahui sisinya. Sisi AB itu 15 cm, sisi BC ukurannya 10 cm, dan sisi AC itu 15 cm juga. Kalau sudah ditulis, diketahuinya, lalu apa yang ditanya? Yaitu keliling segitiga. Kalau sudah teman-teman tuliskan yang diketahui, kita bisa langsung nih menjawab dengan menggunakan rumus. Nah, tadi rumusnya mencari keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Kita jabarkan lagi, sisi AB ukurannya 15 cm ditambah sisi BC 10 cm, lalu ditambah lagi sisi AC berukuran 15 cm. Maka hasilnya adalah 40 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran keliling bangun segitiga ABC adalah 40 cm. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya bentuk segitiganya bukan segitiga sama kaki? Oke, teman-teman, di soal selanjutnya ini Bunda juga sudah siapkan bentuk segitiga, tapi segitiganya berbeda bentuknya. Tapi kita menggunakan abjad yang sama yaitu sisi A, B, dan C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, cara mengerjakannya juga sama teman-teman karena bentuk bangunnya masih segitiga. Jadi, rumus kelilingnya juga masih sama yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Yuk kita kerjakan. Seperti biasa, teman-teman harus menuliskan dulu sisi-sisi yang diketahui pada bangun tersebut, yaitu sisi AB sebesar 30 cm, sisi BC sebesar 50 cm, dan sisi AC sebesar 30 cm. Lalu ditanya, yaitu keliling segitiga ABC. Langsung deh kita jawab. Nah, tadi keliling segitiga itu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, pada bangun segitiga ini, sisinya adalah AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC, yaitu kita jabarkan lagi. 30 cm ditambah 50 cm ditambah 30 cm. Maka hasilnya adalah 110 cm. Jadi, ukuran keliling pada bangun segitiga ABC adalah sebesar 110 cm. Oke, teman-teman. Jadi, bentuk segitiga A dan segitiga B walaupun bentuknya berbeda, tapi dia tetap menghitung kelilingnya dengan cara yang sama. Oke, teman-teman, sekian materi pada hari ini. Semoga materi yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Happy weekend, happy Friday everyone. Dah.